Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zainal Abidin, mahasiswa PPG UIN Jusila, tahap 3 tahun 2025, NEM 251 1730 3745. Pada hari ini, pada tanggal 2 Oktober 2005, saya akan melaksanakan dalam rangka pembelajaran penilaian UKIN kinerja dengan berjudul mewujudkan keimanan dan ketauhidan dalam Syu'abul Iman. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Sebelum kita pembelajaran kita, mohon ya kita di doa dulu ya. Doa. Setelah doa kita biasa ngaji dulu ya, ngaji seperti biasa. Setelah itu kita akan pembelajaran ya. Coba dipandu sama ketua kelasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sampaikan ada yang terkait dengan kita ya. Hari ini materi akan sebelum ini ice breaking ya, Tia. Oke. Bapak katakan saya, aku ya, Oke ya. Jadi kalian semangat ya, konsentrasi. Kalau jawab saya berarti harus tangan ke bawah. Kalau tangannya saya ke bawah, aku ke atas. Oke ya. Ice breakingnya silakan. Ada yang salah, hati-hati. Oke. Saya, aku. Oke. Lain lagi. Oke, kita sebelum pembelajaran ya. Pembelajaran kita mulai. Saya, bawah. Terus, aku, atas. Nah, oke. Terima kasih ya. Kita akan bahas tentang mana iman ya. Ini mana iman. Jadi mana iman itu, ya definisi iman itu apa? Segala apa? Ada yang tahu? Definisi iman kemarin kita bahas, oke? Ma'rifatun bil qalbi wa iqrarin bisan wa amalun bil arkan ya. Kita bahas kemarin. Jadi iman ya. Iman itu kata aman yu'min imanan ya. Percaya ya. Jadi seorang yang hamba akannya Allah berarti percaya ya. Nah, artinya apa? Setiap yang manusia pasti akan namanya Tuhan ya. Makanya setiap manusia yang diciptakan pasti punya Tuhan. Oke. Nah, dalilnya apa? Ya. Dari dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya. Surah ke-7 ya ayat 172. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung ya. Ingat tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab, engkau Tuhan kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal itu ya. Jadi bahwa kita ini dalam lahir udah berjanji ya. Jadi namanya iman itu dalam Al-Quran ini yang jelas ya, pokok ya. Makanya kita dalam Islam, iman itu adalah nomor 1 ya, bukan sholat. Sholat nomor 2. Iman adalah pokok kita dalam menjalankan syariat. Makanya tidak boleh ya anakku ya. Kalau kita dalam kita hidup persaksian hidup manusia ketika lahir ke dunia itu persaksian hidup ya. Kalau lakukan qalu bala syahidna, ya Allah aku Tuhanmu. Makanya setiap yang lahir ke dunia manusia ibadah. Oke ya. Next, oke. Oh ya. Hadis tentang keimanan ya. Nih. Hadis riwayat Muslim menyatakan ya bahwa iman keyakinan pada akhir malaikat ketika kitabnya Rasulullah hari akhir
serta takdir dan buruk. Selain hadis lain dari Muslim menyebutkan bahwa iman memiliki 70 cabang, di mana yang paling utama ada kalimat la ilaha illallah. Nah, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan ya. Jadi kalimat tauhid ya. Tahu ya? Jadi yang namanya kalimat tauhid kita dalam hidup harus ada ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Bukan wa asyhadu anna rasulullah. Pertama syahadat kepada Allah. Kita tahu bahwa syahadat kepada Allah nomor tertinggi, kedua kepada Rasulullah ya. Jadi ingat, kesaksian kedalam tauhid itu penting ya. Makanya kalau kalian tentang mengenai tauhid itu sangat lebar ya. Jadi semua, bagaimana kita menguasai seperti ini? Karena yang namanya kita konsekuensi ya. Syahadat itu banyak ya. Satu adalah pintu ke surga. Ya, makanya Rasulullah SAW itu man akhir kalam la ilaha illallah dahulal jannah ya. Orang yang di akhir hidupnya baca la ilaha illallah dahulal jannah ya. Makanya syahadat, ingat ya, syahadat itu bukan pengucapan tapi pembuktian bahwa kita akan mengerti kepada Allah. Oke ya. Oke, next. Oke, lanjutkan kali. Nah, pilar-pilar iman. Nah, pilar-pilar iman, nah ini ada kita pernah sampaikan. Pilar iman pertama 6 hal. Pertama iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu bagaimana kita merealisasi ya. Jadi kita seorang yang bertauhid ya, adanya Allah. Ingat ya. Jadi kita tidak bisa seperti orang-orang yang kita di luar ya. Dia tidak akan melihat, tapi apa? Allah akan dilihat nanti di akhirat ya. Makanya orang-orang beriman di dunia yang ibadahnya dekat dengan Allah, ibadah Allah insya Allah akan melihat wajah Allah ya. Nah, ada yang tahu iman kepada Allah? Bapak pernah dibahas, oke? Apa? Ada yang tahu? Iman kepada Allah akan percaya penciptaannya ya. Ya penciptaan itu yang namanya tauhid rububiyah ya. Jadi ingat ya, rububiyah itu adalah nomor 1 ya. Makanya jangan Rob itu pencipta, makanya kita Allah cipta Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah ya. Iman kepada malaikat Allah itu dalam hal apapun bentuknya ya. Malaikat kepada Allah jumlahnya banyak sekali ya. Jadi malaikat itu banyak sekali, artinya apa? Apa yang dilakukan pasti ada. Makanya malaikat itu pasti akan ada penjaga neraka, surga neraka ya. Bapak sampaikan apa? Ada malaikat itu yang penjaga neraka. Ada yang pernah senyum kan? Bapak sampaikan pasti akan geret ada yang ahli neraka ya. Ingat ya. Ini kalau kita bicara tentang malaikat banyak sekali, oke. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kitab Allah apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an itu sangat penting ya. Nah, oke. Yang selanjutnya, jadi itu yang keempat kepada Rasulullah, Rasul ya, yang diutus 4 ulul azmi ya. Ulul azmi bahwa siapa yang ujian berat adalah Nabi Ibrahim ya. Pasti tahu ya. Jadi para nabi dan rasul itu punya tugas ya. Nah, Bapak sampaikan, kalau kita mau membedakan antara nabi dan rasul itu cuma letaknya tugas ya. Kalau nabinya sendiri, tapi rasul untuk suruh umat, oke ya. Selanjutnya, hari akhir, hari kiamat itu apa? Hari di mana manusia alam ini akan hancur ya. Makanya hati-hati sekarang masjid kosong ya. Nah, masjid tidak ada yang ibadah. Sekarang ya, gedung-gedung semakin tinggi ya. Makanya kalau sekarang ada gunung yang tinggi, gedung-gedung tinggi itu adalah tanda-tandanya ya. Makanya jangan heran, Pak bisa Pak seperti itu, nah itu tandanya, oke ya. Terus iman kepada qadar dan qadar, baik dan buruk nasional, oke ya. Oh ya, cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman tadi ya, cabang iman sama ya, oke. Itu cabang iman terdiri. Oh ya, cabang iman menjelaskan iman terdiri 4 cabang. Cabang tertinggi la ilaha illallah ya, oke, gangguan dan seterusnya. Oke. Mana implikasinya ya? Hadis ini menjelaskan, mendefinisikan iman secara komprehensif. Artinya komprehensif apa? Menyeluruh ya. Nah, tidak hanya terbatas pada keyakinan hati ya. Jadi keyakinan hati, tetapi juga meliputi pengamalan dan akhlak mulia ya. Ilmu dan akhlak itu kaitan ya. Makanya setiap orang yang itu pasti berakhlak ya, ilmu dan akhlak ya. Oke. Yang kedua, keimanan seorang muslim belum sempurna jika tidak menemukan
salah satunya dari 6 rukun iman tersebut ya. Jadi orang dikatakan sempurna beli imannya ya. Makanya orang yang mengatakan 5 itu ingat rukun iman 6, rukun Islam 5 ingat ya. Ini masih satu kaitan ya, nggak boleh dipisah dalam tauhid. Ya sebenarnya konsep iman yang luas menunjukkan bahwa seorang mukmin ya selalu mukmin bahwa seseorang mukmin perlu mengimplementasikan keyakinannya dalam tindakan nyata dan sikap seperti baik menjalankan duri jalan ya. Jadi ingat ya, iman itu bukti. Nah, makanya kalau ada panggilan apapun ya, ya ayyuhalladzina amanu ya amdul kisos ya. Itu orang beriman ya. Kalau lagi puasa aja tuh ya ayyuhalladzina amanu kutibil kusim itu orang puasa ya. Ingat? Nah, oke ya. Jadi tentang iman itu banyak sekali ya, oke. Nah, cabang-cabang iman dibagi menjadi 3 bagian. Niat, akidah, dan hati ya. Niat, oke, niat, akidah, dan hati juga masuk ya. Masuk sekali. Nah, oke. Ini kaitannya. Yang kedua, lisan atau ucapan ya. Yang ketiga, anggota badan. Iman dan niat ya. Nah, iman kepada Allah ya, kita bahas tadi ya. Gitu ya, udah dibahas. Nah, iman yang berkaitan lisan. Ayo Bapak, pingin tahu ya. Kira-kira di sini yang mendekati kepada lisan mana? Ayo. Ayo, gimana? Dari Anung, ayo Nung, di mana? Yang mendekati mana? Ini kan ada 7. Yang mana? Yang nomor 1, kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah itu kalimat tahu. Thayyibah itu la ilaha illallah ya. Baca ini ya. Nah itu ya. Oke, kalimat berkaitan dengan lisan ya. Nah, oke, membaca kitab Al-Qur'an sama ya. Di dalam puasa itu pasti kita baca Al-Qur'an ya. Oke. Belajar dan menuntut ilmu ya. Nah, menuntut ilmu juga sama ya. Kalian belajar untuk ilmu. Ini ya jam ya. Kalau orang-orang tuh perang ke Palestina, kita belajar menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat, kalian jangan usah sebagian perang, tapi berjihad. Artinya apa? Kalian bodohan ya. Makanya seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya, mengajarkan ilmu kepada orang lain ya. Ya, makanya sekolah itu adalah untuk bekal akhirat juga sama ya. Agama iya, dunia juga iya, oke ya. Ya. Berdoa, zikir kepada Allah termasuk istighfar juga, menghindari sia-sia. Iman yang dengan perbuatan. Nah, melaksanakan kurban ya. Melaksanakan kurban itu pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah ya. Jadi kita melaksanakan kurban itu Dzulhijjah ya. Makanya kalau kita mau motong kurban pasti bulan Dzulhijjah ya. Makanya kalau ketika seseorang sebelum sholat dipotong namanya sodakohnya beda. Namanya bukan kurban ya. Oke ya. Ingat, kurban termasuk perintah dalam Al-Quran ya. Fasholli li rabbika wanhar ya. Oke. Ini jadi perintah berkurban itu penting ya anakku semua. Jadi tidak boleh bentuk apapun ya. Berkurban itu selain hewan nggak boleh. Kayak kucing nggak boleh. Kambing nggak boleh ya. Kambing boleh, sapi boleh ya. Unta boleh ya. Boleh. Kalau ayam selain ini nggak boleh ya. Nah, ya. Selainnya nggak boleh. Kalau model kambing, sapi boleh. Nah, kerbau boleh, itu sejenisnya ya. Oke. Itu kurban ya. Ya selanjutnya kedua menurut urusan jenazah apa? Kewajiban 4, memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur. Nah, jadi 4 ini adalah kewajiban kita. Jadi orang beriman kalau orang meninggal jangan diem rumah, diem aja gak tahu. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali masyarakat itu cuman di rumah tidak mengasalkan sholat jenazah ya. Ini bukti ya, iman itu bukti. Makanya jangan kita terlewat kalau orang meninggal tuh harus kita takziah sholat ya. Nah, oke. Makanya perawatan jenazah ini sangat penting ya anak semua ya. Kenapa? Ini adalah kewajiban seorang muslim ya. Oke ya. Nah ini kaitannya dengan iman ya. Jadi materi iman ini sangat relevan ya. Jadi kalian tidak sampai ya semua ya. Dalam konteks apapun ini ya. Iman ini sangat-sangat penting ya. Iman tauhid tidak boleh dipisahkan dengan yang lain. Karena apa? Satu kaitan. Ketika orang bersyahadat aja itu tauhid ya. Orang tahu ya. Tangan di atas ini adalah melambangkan dia akan mengisahkan Allah. Makanya dalam Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama adalah apa? Salat kul huwallahu ahad. Itulah konsep pertama dalam Islam, makanya dalam Pancasila dipakai ya. Bapak sampaikan kenapa Pak selalu ada kaitan dengan Islam. Ingat, yang menerapkan di Indonesia itu adalah ulama kita. Makanya nilai-nilai ketauhidan, adab itu ada. Makanya ingat ya, itu yang penting ya. Oke ya. Oke, silakan kelompoknya ya, dibentuk kelompok. Setelah kelompok itu kalian didiskusikan setelah itu ya. Nah, setelah menampilkan presentasi paling tidak 3 kelompok untuk menjelaskan yang ada di pohon tersebut dengan akuisasi dalam sehari-hari ya. Nah, itu ya. Silakan di kelompoknya silakan yuk. Ya. Oke, silakan. Pohonnya tentang materi iman ya, silakan. Sebentar Bapak. Silakan digambarkan ya, iman kepada Allah bagaimana ya, boleh ya. Oke. Silakan digambarkan pohon ya. Ya, terserah ya. Yang digambar ya. Nah, per kelompok berbeda ya. Ada yang materi iman tentang rukun iman ya, niat ya. Silakan yang lain ini ya. Dipilih ya. Materi ini mukmin yang mendekat, yang saling mendengki, silakan ya. Dibikin gambar aja terserah, nanti tulis di bawah kayak ya. Di kertas saja ya. Silakan. Ya, silakan. Bisa kan? Boleh, nggak harus pohon ya, umpamanya kayak Revan ya, Revan contoh tentang orang-orang mukmin di dunia ya. Nah, boleh ya, boleh bahkan gak harus pohon ya, gak apa-apa. Apa tahu gambar, jangan gambar ini, kotak-kotak dibikin di ya di bawah ya, garis-garis ya. Nah gini seperti contoh ya, Bapak contohkan ya, nih, biar memudahkan materi ya. Nah, ini ya contoh nih, nak ya. Nah ini contoh lebih simpel ya, nih. Ini kan simpel ya. Nah, ini contoh mukmin ya. Nah, mukmin. Mukmin. Nah, kalian kasih bagan ini. Nah, mukmin itu apa di sini tandanya? Suka bergema apa bersedekah. Boleh ya? Boleh ya. Gak harus pohon ya Bapak ya. Silakan boleh. Sekreatif mungkin Bapak. Kotak-kotak boleh Bapak? Bapak. Ya. Ini juga bisa kalian bisa dipotong ini. Godaan hawa nafsu apa dunia, jabatan ya, ingat ya. Oke ya. Boleh, ini tentang iman tauhid ya, silakan. Oke. Silakan. Ada apa pertanyaan? Apa? Yang pertanyaan?
Ya boleh, nggak apa-apa. Sebagus mungkin nggak apa-apa, terserah. Nggak harus pohon ya, nggak apa-apa. Terserah, nggak harus pohon nggak apa-apa. Atau gambar kayak tulisan, umpamanya orang yang orang soleh di dunia tulis ya, seru baik ya, apa ya. Ya, silakan. Mudah sekali insya Allah, nggak terlalu ini ya, sederhana ya, silakan. Udah, masih masih dikerjakan, masih dibuat ya. Jadi ada pertanyaan silakan ya. Kalau yang ini kan insya Allah bisa ya. Ini materi yang sangat penting. Ya. Yang udah silakan ke depan yuk. Yuk, yuk. Sampaikan ya, Bapak. Silakan ya. Silakan paparkan. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang cabang iman dari Ramadan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar menuntut ilmu. Yang keempat, berzikir kepada Allah termasuk istighfar. Yang kelima, berdoa. Yang enam, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia. Ya, dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok. Ya. Ya, oke. Silakan mau yang lain yuk. 3 orang. Yuk, silakan. Mas udah. Yuk, apa? Silakan, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, belajar. Belajar bicara apa-apa. Yuk. Ya. Silakan ke depan. Ya. Ya, jadi yang bacakan 1 orang aja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kafir. Silakan. Ayo. Kafir adalah orang yang tidak pernah beribadah, orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak beriman. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Aplaus untuk Jaya. Ayo, 1 orang lagi, yuk, 1 orang lagi. Ayo. Hidup menjadi tenang, dapat berjalan di jalan yang benar, tidak tertipu pada setan yang selalu menyesatkan.
Segala sesuatu ya yang kaitannya dengan iman tauhid tidak boleh lepas ya. Makanya ingat, seorang muslim selama hidup di dunia adanya iman sama tauhid nggak boleh lepas ya. Makanya Bapak sampaikan ini salah satu problematika yang sangat kompleks ya. Ini refleksi ya. Nah, refleksi, silakan refleksi. Oke, refleksinya setelah diskusikan tadi ya. Nah, bagaimana cara kalian memperkuat iman dan tauhid ya. Oke, berarti di kertas tadi aja ya. Oke, berarti yang tadi siapa tadi? Oke ya. Oke. Ini kesimpulan terakhir ya. Punya tadi siapa tadi? Oh, silakan. Silakan ditulis ya. Ini menyebutkan dari materi tadi, silakan materi yang didiskusikan dengan merefleksikan dengan bagaimana cara kalian memperkuat iman dan tauhid ya. Silakan. Ya. Oke ya. Bapak mohon cuma dua ya ambilnya ya, 2 poin aja. Bagaimana cara kalian memperkuat iman tauhid? Kedua, hal apa yang membuat kokohnya tauhid ya? Kokohnya tauhid. Udah? Disimpulkan 2 kan? 2 poin. Lebih boleh ya, Bapak. Silakan ya. Oke, ditulis dulu. Silakan ya. Yuk. Ya belum silakan itu tunggu ya Bapak tak tunggu. Silakan ya. Silakan. Oke. Sini. Sini. Silakan. Oke. Oh, Andra. Ya, jadi gini, kita ambil secara sederhana dulu ya, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi kita kan udah membahas iman ya, berbagai hal, berbagai masalah. Jadi gini intinya, setiap problem ya, manusia itu kaitan dengan iman ya. Makanya iman itu iman itu akan roboh kalau tidak adanya, makanya seperti bangunan ya. Bangunan itu pasti ada tiang kita nih, ada tiang satu. Kalau nggak ada tiang ini pasti roboh ya. Makanya ini ya. Bagaimana sih cara kita memperkuat iman dan tauhid ya? Kita simpulannya bahwa iman tauhid itu Bapak sampaikan tidak boleh lepas ya. Orang muslim itu harus kuat tauhidnya ya. Makanya kalau roboh itu, bagaimana roboh itu? Dia gak kenal Allah aja jauh, dan ini juga gak jauh ya. Jadi ingat ya, itu yang namanya tauhid. Ingat ya, kalau kita ingin memperkuat ibadah iman tauhid dan tauhid ya. Iman tauhid itu gak boleh lepas ya. Nah, oke, yang jelas. Oke, Bapak absen dulu ya sekalian. Oke, Anung ada ya? Anung ada ya, oke. Terus Rafa hadir ya. Rafa ada, oke. Terus Diva hadir, Diva. Jadi kita ingin memperkuat iman tauhid dengan adanya malaikat ya. Ingat, jadi kita ini ada malaikat apa tujuan untuk mencatat. Hari ini siapa yang bolos ya kan? Ada catatnya malaikat, langsung jam sekian. Anaknya di mana? Ngumpul di taman. Nah, catat ya. Jadi ingat ya. Ini malaikat super power ya. Oke. Nah, gitu ya. Terima kasih kepada semua ya untuk pembelajaran ini Bapak Heri. Kesimpulannya kita untuk berbuat baik sesama manusia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.